Assalamualaikum teman-teman. Banyak sekali korbannya penipuan online ini. Mulai dari 200.000 sampai puluhan juta. Mulai dari jual beli motor murah, jual airsoft gun, dan lain-lain. Modusnya hampir sama teman-teman. Awalnya minta uang muka DP, lalu kemudian minta uang administrasi, lalu kemudian minta uang lalu minta uang lagi untuk bayar bea cukai katanya, lalu minta lagi uang untuk ekspedisi dan sebagainya. Ketika Anda tidak mau memberikannya, maka dia akan mulai mengancam membatalkan jual beli, uang muka hangus katanya, atau dia pura-pura ditangkap polisi karena menjual barang ilegal dan Anda dituduh sebagai penadah. Nanti ada yang mengaku-ngaku sebagai polisi menghubungi Anda bahwa yang menjualnya sudah dia tangkap dan Anda si penadah akan ditangkap juga kalau tidak mengirimkan uang sekian-sekian. Pokoknya sampai dalam lah Anda akan diperas. Ketika Anda tidak menanggapi dan hendak melapor ke polisi mengancam, maka dia akan memblokir Anda. Masih banyak saja yang korban. Saya pun sampai kesal mendengar laporannya. Kok masih saja ada? Lalu pertanyaannya, Bang, bisakah uang saya kembali? Nah, inilah yang berat teman-teman. Kalau bisakah dia dihukum? Bisa. Tapi kalau bisakah uang kembali? Nah, ini belum tentu. Bisa saja dia tidak punya uang lagi. Biarpun Anda gorok lehernya, ya nggak ada uang lagi, bagaimana mau dikembalikan, sudah habis uangnya. Jadi untuk menyelesaikan ini sebenarnya ada dua hal. Satu, Anda laporkan ke polisi penipuannya. Tapi apakah uang Anda kembali? Belum tentu. Karena kalau lapor polisi kan ancamannya itu pidana. Masuk penjara lah dia. Iya kalau dia mau mengembalikannya dan Anda tidak jadi melaporkannya. Tapi kalau uangnya sudah nggak ada, itu yang pertama. Yang kedua, nggak gampang melacaknya teman-teman. Hanya Polda yang punya alat untuk melacak cybercrime, di Polda Cybercrime. Jadi Anda bisa melapor ke Polda bagian cybercrime untuk melacak orang itu. Tapi kan tidak gampang ya. Nah, cara yang kedua, Anda gugat secara perdata untuk mengganti kerugian Anda. Tapi kan Anda nggak tahu di mana orangnya. Udah diblokir katanya. Nggak tahu alamatnya di mana, semua palsu, akun-akun palsu. Jadi kan sulit teman-teman. Kalau begitu bagaimana Bang? Kitalah yang memang harus hati-hati teman-teman. Jangan percaya, sudah saya sering tegaskan, jangan pernah percaya jual barang murah, nggak masuk akal. Masa motor harga 20 juta dijualnya 5 juta itu, udah nggak masuk akal. Harganya udah miring, nggak masuk akal. Belum lagi dia tidak Anda kenal, entah di mana kantornya, entah di mana alamatnya, nggak tahu. Tapi Bang, itu gambarnya gambar polisi. Gambar siapapun bisa dibikin di profil kita kan. Gambar Pak Jokowi pun bisa saya bikin di gambar di tempat saya. Terus apa terus saya itu Pak Jokowi? Kan enggak. Jadi gunakan akal sehat kita. Jangan karena pengen mempunyai barang, uang pas-pasan, akhirnya ditawarkan harga murah tertarik. Ya kan? Nggak masuk akal teman-teman, harga murah itu. Penipu semua itu. Belilah kalau mau beli sesuatu, belilah di tempat yang resmi, yang jelas kantornya, jelas alamatnya, jelas orangnya. Jangan sembarangan. Dan rata-rata ya teman-teman yang berkonsultasi kepada saya, pertanyaannya sama. Bisakah uang saya kembali Bang? Bagaimana caranya uang saya kembali Bang? Rumit kan teman-teman. Orangnya saja Anda tidak tahu kemana. Berarti kan bertahap itu. Yang pertama kita harus cari tahu di mana orangnya. Yang kedua, kalaupun ketemu orangnya, apakah dia punya uang untuk mengembalikan uang Anda? Atau dia hanya akan pasang badan untuk masuk penjara? Ya, jaranglah orang yang penipuan-penipuan ini uangnya kembali.
orangnya pun kita tidak tahu dan tidak gampang melacaknya, harus melalui cybercrime Polda, itu yang punya alat. Kalau mau, begitu Anda mengalami kejadian seperti ini, laporkanlah ke Polda, minimal ke Polres, supaya dilacak orangnya. Ya, supaya jangan makin banyak saja nih orang-orang penipu ini. Korbannya udah ribuan. Yang lapor ke saya, yang konsultasi ke saya itu setiap hari itu seratusan ada. 100 orang. Khusus mengenai penipuan online. Tapi tetap saja ada. Saya sudah sampai, aduh ini kok masih saja ada yang percaya. Belum lagi teman-teman kita yang di luar negeri TKW itu ketipu sama laki-laki ganteng. Fotonya aja yang ganteng, orang yang tadi mana nggak jelas. Itu juga banyak korban. Ayolah teman-teman, gunakan medsos ini secara benar. Gunakan logika akal sehat Anda. Saya ulangi, tidak mungkin ada orang menjual barang murah. Ya, gila namanya itu jual barang murah. Ya, sekepepet-kepepetnya orang pun tidak akan menjual semurah-murahnya. Apalagi dia mengaku penjual, jualan, punya barang banyak. Gak mungkin lah dijualnya murah-murah. Bangkrut lah dia teman-teman, hancur dagangannya. Ya, gunakan akal sehat ya. Tetap bersama Bang Beni, belajar hukum agar Anda terhindar dari kesewenang-wenangan. Assalamualaikum, berjuah-juah kita gerina.